Habis ini Bu Mercy ya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Komisi 3, Ibu Prof. Harkisuti. Bu, saya PTIK 97, 99. Saya termasuk muridnya Ibu dulu di PTIK, Bu. Tapi saya sudah pernah, Bu. Angkatannya Pak Petrus Golose, Bu ya. Ya, Pak Firman, Bu ya. Terima kasih Prof. Ibu Prof Neng juga ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Harkisuti. Di akhirnya ini kan ada epilog, Bu ya. Epilognya ini pedoman umum sebenarnya. Jadi untuk melaksanakan nanti bila disahkan RUU perampasan aset itu, ada hal yang tetap harus dipedomani, yaitu hak-hak konstitusional yang tidak boleh dilanggar, yaitu semua tindakan harus berdasarkan hukum. Nah, beberapa masukan-masukan sebelumnya tentang RUU perampasan aset ini, jadi Badan Keahlian DPR kita ini tetap kalau menampilkan desain RUU perampasan aset selalu mengatakan RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Selalu begitu bicaranya, RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Jadi ada tindak pidana, ada tindak pidana asal. Jadi bukan hanya tiba-tiba ada orang dicurigai, penghasilannya wow gitu ya, terus dianggap ini aneh gitu. Nah, kemudian dikira-kira, diinventarisir sendiri, terus dilakukan upaya-upaya untuk perampasan aset. Nah, bukan begitu Bu ya sebenarnya ya. Jadi tetap ada tindak pidananya. Nah, ini yang perlu mungkin ke masyarakat kita beritahu setiap dalam pembahasan RUU perampasan aset ini. Jadi tidak ada yang tidak berdasarkan hukum, due process of law. Yang kedua, hukum tidak boleh menjadi alat represif. Ini benar sekali, karena setiap proses penegakan hukum semua harus dihormati, termasuk juga pihak ketiga. Yang tadi termasuk hak waris tadi Bu Neng tadi. Ya, jangan sampai hukum itu emosi, kalap. Wah, ini mesti dirampas ini karena patut diduga terus. Ya, tentang hal itu harus ada kaitannya dengan tindak pidana yang dimaksud atau tindak pidana awal. Kemudian harus seimbang antara kekuasaan negara dengan hak konstitusional warga. Ini pedoman yang mendasari nantinya RUU perampasan aset ini akan kita godok terus dengan masukan-masukan ada. Saya terima kasih sekali Bu Profesor sudah melakukan hadir di sini, memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada rencana ke depan nanti, insya Allah bisa segera diwujudkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Berkaitan dengan masalah hambatan-hambatan, memang Bu, jadi apakah pidananya sudah diputus, asetnya bisa dirampas, itu juga masih tanda tanya juga. Kemarin ada masalah besar juga, begitu dirampas, berpikirnya kita itu kan sederhana kadang-kadang, sebuah aset, mobil mungkin, sebidang tanah, tapi ternyata yang dirampas asetnya itu perkebunan besar, pertambangan besar. Ini mengelolanya juga perlu badan tersendiri mungkin yang ahli di bidangnya. Apakah itu include kejaksaan, apakah mungkin ada usulan di luar kejaksaan, kita nggak tahu juga dalam prosesnya nanti. Karena perlu keahlian. Jangan sampai waktu disita asetnya itu nilainya kira-kira ya 100 juta, dengan asumsi itu menjadi kekayaan negara nantinya. Begitu berlalunya waktu tinggal 1 juta karena penyusutan dan lain-lain ya, atau mengelolanya tidak baik. Ini juga perlu pendalaman lagi tentang mengelola aset yang dirampas. Itu Bu Prof, terima kasih untuk masukannya. Untuk Bu Profesor Neng, ini saya Mbak Neng dulu saya. Oke. Baik, terima kasih pimpinan dan teman-teman yang terhormat anggota DPR. Terima kasih dari
Pak, saya lupa namanya tadi. Iya Rikwanto. Pak Rikwanto. Ya. Iya betul Rikwanto. Dulu di kelas nakal ya Pak ya? Sampai sekarang, Bu. Oh sampai sekarang Pak? Wah namanya awet itu muda. Terima kasih Pak atas catatan-catatannya. Kemudian tadi Ibu Meti udah nggak ada ya, jadi saya jawabnya agak bingung Bu juga. Mercy nggak apa-apa, Bu. Karena beliau harus ikut rapat fraksi, tapi mengikuti. Sekarang pakai handphone, Bu. Oh pakai handphone, Iya. oke. Bu Meti tadi saya juga sudah menyampaikan catatan, memang kalau patut diduga itu tadi saya katakan adalah itu pro parte dolus pro parte culpa, sehingga memang ini yang memerlukan tadi pedoman. Apa, kapan, bagaimana syarat-syarat patut diduga itu dapat kita lihat, karena ini berkaitan dengan dua tahap. Yang pertama adalah tahap ketika akan oleh tadi pertanyaan Bapak itu oleh penyidik di awal atau nanti sampai pada pengadilan. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa frasa ini harus mendapatkan penjelasan yang sangat spesifik supaya nanti tidak terjadi satu abuse of power, yang kedua tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tadi disampaikan bahwa perampasan sudah lama dijalankan, apakah ditujukan pada aparatur negara saja? Tidak, Bu. Undang-undang ini ditujukan pada semua orang yang diduga gitu ya. Pertama pada semua pihak nanti ujungnya yang kena, karena ini berkaitan dengan in rem, dengan harta atau aset yang akan dilihat. Jadi itu mungkin yang memiliki adalah dari pejabat penyelenggara negara, mungkin juga bukan. Nah ini yang nanti yang tadi menjadi pertanyaan, apakah kalau bukan pejabat kemudian tidak masalah atau mau dimasukkan? Kalau dimasukkan ini kerjaannya nanti banyak banget ya, karena banyak pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang mempunyai harta yang harus dibuktikan apakah ini merupakan illicit enrichment. Illicit enrichment itu adalah menjadi kaya tapi yang tidak legal gitu ya. Nah ini waktu KUHP kemarin akan masuk, saya khawatir ini akan menimbulkan banyak perdebatan. Jadi saya bilang kita hold dulu, nanti kita carikan dulu indikatornya. Jadi bukan hanya pada penyelenggara tapi juga aset yang dimiliki orang lain sebenarnya. Lalu perlindungan pihak ketiga. Nah di dalam RU ini sebenarnya sudah ada perlindungan pihak ketiga, boleh mengajukan keberatan. Tapi tadi ada 3 catatan saya, sudah Ibu catat semuanya. Dan memang harus menurut saya masih perlu diperkuat perlindungan pihak ketiga supaya nanti mereka yang memiliki, dan ini mungkin pertanyaan Ibu yang tadi, apabila bisa dibuktikan bahwa ini semuanya ada etikat baik, bahwa tidak ada keterlibatan, maka ini harusnya bisa tidak diambil atau tidak dirampas oleh negara. Nah itu sebabnya tadi saya katakan perlu ada pedoman indikator yang objektif supaya nanti tidak gebiah uyah itu begitu saja. Kemudian dari Pak Indra, terima kasih, dari Pak Beni, ke penuntutan. Jadi pertama Pak, perampasan aset, proses pengadilan untuk perampasan aset itu tidak berarti penuntutan tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa ini terjadi apabila ada hal-hal tertentu, misalnya dianya sakit atau dianya tidak ada, baik permanen maupun yang tidak permanen. Nah itulah yang kemudian nanti harus dilihat. Apabila penuntutan itu kan berarti dia masuk ke dalam pidana. Nah ini bukan pidana Pak, ini lebih ke civil forfeiture juga. Jadi ini yang buat saya penuntutannya bisa dilakukan kalau bukti-bukti untuk tindak pidananya sudah dikumpulkan oleh penyidik. Nah, sedangkan kalau yang NCB tidak diperlukan, sehingga standar pembuktiannya juga tidak setinggi pidana. Kemudian sanksi pidana 4 tahun, saya lupa tadi saya kenal cuma sanksi pidana Pak ya. Ya ini karena mengikuti ketentuan yang ada di dalam handbook dari OECD itu.
Karena di tempat mereka juga sebenarnya 4 tahun itu sudah tindak pidana yang serius. Kalau di kita kan enggak. Pencurian kan kenanya 5 tahun ya Pak. Jadi ada perbedaan dalam standar. Nah, betul Pak, aset yang tidak seimbang ini kalau buat saya ini hanya buat pejabat negara. Karena kan pejabat negara udah jelas gajinya berapa, pemasukannya berapa. Nah kalau semuanya dibuka untuk setiap orang menurut saya agak berat juga nanti itu prosesnya. Jadi ini dilihat pejabat negara kenapa bisa punya mobil berapa Pak Habib, mobilnya berapa? 2 Bu. Oh cuma 2. Jadi ini Ada ambulan berarti. itu Pak, Satu jadi ambulan. dilibatkan pada pejabat negara. Pra peradilan itu buat kasus pidana ya Pak ya. Ini bukan kasus pidana. Jadi memang tidak dibuka kemungkinan itu. Boleh. Memang bukan kasus pidana, ya. Tapi di sini kan upaya paksa, Bu. Iya. Ada upaya paksa. Kalau upaya paksa itu di KUHP baru itu ada aturan, ya termasuk objek yang bisa diajukan pra peradilan, itu yang saya maksud. Makasih. Iya Pak. Jadi memang karena kalau upaya paksa berarti nanti ada tadi Bapak katakan ada terdakwanya juga. Nah ini di sini agak berbeda. Jadi kalau mau dilakukan berarti akan masuk ke dalam proses peradilan pidana, bukan perampasan aset. Pak Andi, ini ada potensi abuse of power. Pak, semuanya ada potensinya Pak. Itu sebabnya yang saya usulkan adalah harus ada yang pertama kejelasan due prosesnya of law-nya seperti apa. Standarnya kapan boleh melakukan memulai perkara atau kapan dan kapan bisa disebutkan bahwa ini merupakan bagian dari aset yang diperoleh secara ilegal. Nah ini semuanya ada, termasuk yang paling penting buat saya adalah mekanisme pengawasan. Karena mungkin saya tidak membaca terlalu jeli, tapi kayaknya pengawasannya agak kurang, baik yang internal maupun eksternal. Ya. Nah, pedoman yang terukur Pak, nanti kita bikin sama-sama itu seperti apa. Istri anak kemarin kasusnya siapa yang Hari Rusli, siapa namanya? Yang kemarin kasus lingkungan Harvey Muiz, itu harta istrinya diambil juga. Nah ini harus dibuktikan bahwa itu memang terkait dan itu diperoleh berasal dari Pak Chandranya mana itu? Perma 1 2013, saya lupa tentang apa itu ya. Penyidik yang bisa menyita aset iya, karena kan dalam proses peradilan pidana. Nah ini memang dalam peradilan pidana diawali dengan penyidikan dan kemudian penyitaannya juga. Bagaimana dengan perampasan aset? Nah ini yang harus diatur secara spesifik juga. Ya jadi tidak boleh dibuka sehingga kemudian nanti bisa merambah kemana-mana. Tata kelola aset, nah itu luar biasa Pak. Itu sebabnya saya mengatakan kalau itu ada di satu tangan yang menyita, yang mengelola, yang menjual, mungkin agak membuat risikonya lebih tinggi lagi. Itu sebabnya tata kelola ini karena aset itu tadi dikatakan Sultan yang bilang 10 juta nilainya, kemudian tiba-tiba jadi 1 juta dan sebenarnya apalagi kalau yang dirampas itu adalah satu korporasi perusahaan, karena dia nggak bisa maka kemudian perusahaannya anjlok malahan. Seperti kalau ya udah yang lain-lainnya dulu. Jadi